Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngobras ke 471. Maaf ya terlambat sedikit. Oke, hari ini kita akan ketemu dengan teman-teman komunitas UKOC Forever. Forever ada singkatannya, nanti saya akan tanyakan kepada peserta. Apa itu singkatannya Forever? Maksudnya seterusnya artinya dalam bahasa Inggris ya. Tapi itu ada singkatannya low. Nah, teman-teman sekalian. Oh iya, Jumat Barokah. Jumat Mubarak. Udah lewat ya. Tadi maghrib. Terus teman-teman di Jakarta, hati-hati kalau keluar-keluar, banyak kondisi alam. Oke, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari tentunya seorang penanya ya. Coba kita tebak lagi, ini OKOC Youth bukan ya. Zair Foods. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain Zair Foods siapa lagi yang udah hadir? Pakai kacamata. Irma Beba. Mantap kali ini. Oke deh. Sering hujan deras di Jakarta. Hujan deras itu untuk disyukuri. Alhamdulillah hujan. Langsung berdoa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung lagi. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Langsung lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena apa? Dosaku banyak nggak keru-keruan. Oke, ada Eko. Oke, waalaikumsalam. Micinong, waalaikumsalam. Oke, dari tadi saya janji pertanyaan ya. Dari Ari Dwi Timurti apa Trimurti? Maaf ya kalau salah. OKOC Forever nih. Oh, bukan OKOC. Bagaimana cara kita percaya diri dengan produk baru di antara para pendahulu yang namanya sudah besar? Terima kasih. Oke, ini Mas atau Mbak nih ya, Ari Dwi Timurti. Makasih pertanyaannya. Nah, pede. Sebelum kita besar atau bikin banyak kalau produk ya, atau kita udah iklan kemana-mana, kalau belajar dari perusahaan-perusahaan besar, mereka tes market, kita juga tes market dong. Gimana caranya? Pasti kita bikin sedikit sampel, kasih ke orang-orang terdekat kita, kasih mereka ruang untuk memberikan feedback untuk kita. Kenapa? Supaya kita tahu bukan dari diri kita sendiri, tetapi tahu ada umpan balik. Dan kalau orang mau kasih umpan balik itu harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau umpan baliknya dari konsultan berbayar. Ya, jadi kita rela untuk mempekerjakan konsultan dengan biaya sekian-sekian, tapi itu ya, bayangin aja kita minta mereka untuk kasih feedback sekalian untuk cari jalan keluarnya buat kita dan lihat sistem kita, pemikiran kita apa udah pas atau belum. Nah, ini ada orang suka rela ngasih masukan ke kita. Kita harus bersukacita, sujud syukur. Jangan
defensif, dikritik dikit aja langsung wah baper. Justru itu adalah anugerah besar teman-teman. Ya, jadi itu caranya kita untuk meyakinkan diri kita sendiri supaya pede. Ini produk sebenarnya ada di khayalanku saja, bahwa aku aja yang suka, atau ini bisa diterima oleh pasar. Ya, anak-anak muda cobain yang tengah-tengah, cobain yang udah lebih senior. Ya, itu untuk produk, dan baru ngomong produk dan jasa aja ya. Belum bicarain pelayanan, belum bicarain harga, belum bicarain level kualitas. Tetapi jangan khawatir, karena kalau kita punya produk, pelanggan atau customer duluan itu yang ada di handphone kita. Ya, yang ada di handphone kita. Dan mereka kenal sama kita. Kalau nggak, ngapain mereka ada di kontak handphone kita ya. Nah, kalau mereka udah kenal, mereka satu, ada hubungan, ketersambungan hati mudah-mudahan ya, bukan cuma jual beli aja. Nah, dengan itu mereka akan lebih terbuka untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, yang positif, maupun ruang perbaikan. Kita sebutnya bukan negatif kritisisme atau apa ya, negatif kritik gitu ya, bukan. Kita lihatnya, oh berarti ada ruang perbaikan buat kita gitu. Mudah-mudahan bisa sedikit memicu berpikir lebih ya. Kalau enggak, tinggal DM, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Sekarang kita lihat nih, siapa sih yang harus diundang. Michinong dan Titik Juwaria. Udah ada belum ya? Harusnya sih udah ada, karena saya agak terlambat. Oke. Yuk kita panggil. Mantep nih. Ada Mbak Eci sama Mbak Nani. Mbak ya? Iya. Oke, kita undang. Mudah-mudahan suara, lupa cek sound, kedengaran dan terlihat. Dan kita coba nih, yang udah, ini kayaknya kameranya terbalik deh, betul nggak? Iya betul Prof. Halo. Halo, malam Prof. Malam. Tunggu dulu, ini yang udah masuk adalah Michinong. Ya, Betul ya? betul saya Prof. Panggilannya apa nih? Mbak Eci ya? Eci aja Prof. Eci, itu Eci. Oh, oke. Ini anak milenial ternyata. Enggak dok. Milenial nih. Saya udah Bener lebih nggak? dari milenial dok. Milenial itu dari tahun 65 sampai 80. Milenial lah ya, enggak ya? Saya Kalau X masuknya Prof. 80. oke, milenial itu ya. 81 kalau milenial Prof. Oh iya, iya, iya. Betty lah, Betty. Ya Betty. Mendekati. Ini baru ulang tahun ya. Makasih Mantap, Prof. mantap. Sekarang usianya berapa nih? Coba Prof. 35 deh. Udah. Iya betul. Korting. Oh iya, milenial dari 81 sampai 97. Iya betul. Oke. Saya mepet dikit. Iya, cuma beda-beda dikit. Aku udah
Mbak Nani udah aku masukin juga. Oh ini angkatannya 11-12 nih. Mirip-mirip. Bentar. Mirip-mirip ya, Prof. Mirip-mirip. Tunggu. Ini kok nggak mau ya? Coba ya saya invite lagi. Oke, sambil nunggu, yuk kita kenalan secara pribadi. Itu dia. Pak, Halo, halo Pak. bisa lihat video saya nggak? Bisa. Hari ini sehat, Instagramnya sehat. Biar keren, Bu Diba biar lihat. Pak, bisa lihat aku ya udah ya? Pak, produk aku Pak. Lah, Produk aku. Ya, produk. ini belum waktunya promosi udah gaspol nih. Bentar. Kenalan dulu. Ayo mulai dari Mbak Eci, ayo perkenalan nama, hobi, tinggal di mana, terus status pekerjaan dan seterusnya. Saya ya, Prof. Ya, habis itu baru Mbak Nani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Prof. Indra. Terima kasih untuk kesempatannya. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa gabung di Ngobras. Nama saya Gresiana. Bisa panggil saya biar akrab semuanya. Panggil saya Eci boleh. Saat ini saya tinggal di Villa Nusa Indah, Jati Asih, deket Jati Asih sih. Terus saya sekarang usia 45 tahun. Aktivitas saya sekarang lebih banyak jadi ibu rumah tangga sambil jualan, Prof. Mantap. Itu. Terus apalagi ya? Untuk sementara itu aja sih. Saya sekarang lagi fokus jualan jamu non-gendis sama kelapa tart dan beberapa makanan untuk sarapan. Wow, keren. Hobinya apa nih hobinya? Kalau lagi hobinya banyak ya, Prof. Masak. Tapi kalau hobi sekarang jadinya ini ya, udah jadi sumber penghasilan jadinya. Keren. Mantap, itu ideal banget. Ya, karena kayaknya enak ya cari penghasilan dari hobi ya, Prof. Betul. Nggak dibayar juga sebenarnya senang-senang. Iya, benar. Nggak dibayar, mengerjakannya dengan senang hati. Laku, alhamdulillah. Nggak laku ya masih bisa dimakan sendiri. Masih bisa bagi-bagi sama tetangga, sama temen-temen, kayak gitu. Oke, mantap. Makasih Mbak Eci. Iya, sama-sama, Prof. Ya, Mbak Nani, ayo sekarang ikutin tadi perkenalan singkat. Ya Pak. Nama saya Trinani Wayuni. Nama saya Trinani Wahyuni Pak. Alamat Cipinang Jagal, RT 3 RW 16 nomor 14. Cita-cita saya mau jadi pedagang sukses Pak. Kenapa saya memilih makanan khas Timur Tengah? Karena pertama saya suka nasi kebuli Pak. Saya suka cita rasanya gitu. Dan saya belum ada yang jual, makanya saya jual, banyak peminatnya gitu Pak. Terus saya usaha ini hobi. Oh ya. Iya Pak. Hobi saya masak. Dua-duanya nih. Iyalah Pak. Anu mau jamu. Hobinya masak. Hobinya jamu nih Pak. Jamu gendis. Ya saya senang banget nih. Iya. Saya usaha sebelum pandemi Pak. Di rumah, pengajian, kantor-kantor PT-PT. Terus pandemi saya jong Pak, pandemi.
banyak utang. Oh, Akhirnya akhirnya ketemu Pandu, Coach Esti. iya, saya ketemu sama Kos Esti, saya kirim produk ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Kos Esti, Bu Haja Esti Ginting, Bu Haja Amelia, Bu Nurida, Bu Badria, Bu Dewi. Gitu. Saya udah tahun nitip barang nasi saya Arab. Kan cocok Pak, Rumah Sakit Haji sama makanan khas saya Pak. Cocok, cocok. Alhamdulillah cocok. Alhamdulillah saya pendapatan di situ 4,5 juta setiap bulannya. Berapa? 4.500. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup Nah. banget tuh, cukup ya, cukup ya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cita-cita saya sih kepengen punya kios, Pak. Saya pengen punya anak buah gitu di kios yang dekat jalanan. Oke, nanti habis ini bikin story di Instagram, udah itu terus mention Indra Uno, udah itu terus bilang ada nggak yang mau jadi karyawan saya gitu ya. Ngapain Iya. kerjanya? Pokoknya jadi asisten aja. Iya. Gitu. Oke, makasih perkenalan singkatnya Mbak Nani. Ngomong-ngomong, Mbak Nani asli Betawi bukan nih? Saya macam-macam Pak saya. Aceh ada. Jawa, bapak saya Magelang, mama saya Semarang, tapi saya lahirnya di Jakarta, Pak. Oh iya. Suami Anak saya Betawi eksekutif, berarti. Pak. Ya, suami saya eksekutif chef makanan khas Timur Tengah. Di mana? Suami saya sekarang kerja di Larajeta. Di mana Waktu tuh? itu dia di Al Jazeera. Eksekutif chefnya di Tebet. Larajeta Ini suami saya, itu ini suami saya itu lagi makan kopi tuh, Pak. restoran. Restoran, Oh, Larajeta. oke. Tuh, maksudnya jangan kerja sama orang mulu gitu ah. Lah, istrinya udah jadi pengusaha, ini nggak kerja sama orang. Iya, maksud saya tuh pengennya punya usaha sendiri kan. Iya, iya. Oke. Ini udah punya penghasilan gini. Alhamdulillah. Pak saya Nah, ini ada yang nawarin Pak nih saya, ada yang nawarin keuntungan 60-40 gimana Pak? Keuntungan sama kerugiannya itu kalau saya terima. oh, nanti Franchise di ya? sesi ketiga kita jawab ya. Oh ya. Oke, oke. Ini diborong semua Borong. di depan. Orang, habis hujan. Maka itu saya tanya, ini Betawi bukan nih? Saya borong semua di depan. Orang saya. Kalau Borong. Mbak Eci, aslinya dari mana Mbak Eci? Saya lahir di Jakarta, tapi orang tua Solo. Oh, ini anak-anak Jakarta. Lahiran Jakarta. cetakannya Solo. Oh, Jakarta. Cetakannya Solo, lahirnya di Jakarta, Pak. Oke. Pantesan. Nah, ini yang berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu. Jadi kita langsung promosi. Ya, promosi habis ini. Nah, tapi yang promosi ini pertanyaan yang harus dijawab ada 4. 1, apa yang dijual? Tadi udah spill ya, udah spill. Harganya berapa? Belinya di mana? Apa dijual? Harga berapa? Beli di mana? Sama terakhir, terbuka nggak untuk kerjasama teman-teman komunitas sendiri maupun komunitas lain atau saling kerjasama ini? Mbak Nani dan Mbak Eci, ya. Oke. Nah, jadi langsung tancap gas, promosi aja, Mbak Eci, silakan. Ya, bentar saya belum ambil dulu. Saya ambil dulu di kulkas ya, Pak. Oh, kulkasnya kirain kulkasnya jauh, taunya di belakangnya. Di belakang dekat, biar cepat ambil ya, Prof. Ya, ini Prof, saya punya jamu non biji. Ada yang saya pegang sekarang ada 2 varian, kunyit asem dan beras kencur. Satu lagi ada empon-empon, tapi
empon-emponnya lagi habis karena minatnya cukup banyak kalau empon-empon juga sekarang. 15 Nah, sama Eh, 25. ini sekarang saya sedang fokus di jamu non gendis ini sama satu lagi kelapa tart. Nah, untuk jamu tiga varian ini best sellernya memang kunyit asem karena eh, anak-anak remaja kalau lagi hype, lagi datang bulan itu nyari ini, Prof. Ini kalau Yang untuk mana yang asam? empon-empon biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak untuk jaga stamina mereka cari empon-empon. Kalau beras kencur banyak juga, tapi peminatnya lebih sedikit dibanding si kunyit asem ini. Tapi ketiganya semuanya penjualannya laris manis. Harga harga satu botolnya 15.000 untuk 250 ml. Itu saya sedang fokus di jamu non gendis sama di kelapa tart. Kebetulan kelapa tart kemarin saya dapat pelatihan dari Yayasan Indonesia Setara dan OKOC Forever. Jadi begitu saya dapat resepnya, saya coba di rumah, saya promo, responnya positif. Sekarang udah banyak pemesannya. Oke, wah favorit kelapa tart Iya, ya. dan ini mungkin boleh saya sedikit cerita. Jamu non gendis ini awalnya permintaan dari Coach Esti. Karena saya waktu di pandemi itu kan awalnya jualan makanan berdasarkan PO ya. Terus Coach Esti minta bikin jamu dong gitu. Ini lagi pandemi gini biasanya orang butuh sesuatu yang bisa menjaga stamina. Akhirnya saya coba bikin jamu ini, dicoba sama konsumsi, masuk nih rasanya, boleh kita jual. Terus ada permintaan juga jamu empon-empon. Nah itu saya jamu empon-empon itu dari customer saya yang biasa beli jamu kunyit asam ini. Terus coba bikin jamu empon-empon. Kita coba bikin, ternyata responnya juga bagus. Tapi karena pandemi COVID itu semuanya naik turun ya, Prof. Kalau jamu sih laris manis pada saat itu, cuma saya nggak bisa nerusin karena saya harus ngurusin kerjaan di kantor untuk bantu rumah sakit yang membutuhkan PCR waktu itu. Jadi untuk usaha di rumah itu nggak kepegang, saya fokus di kantor. Kayak gitu. Kemarin ketemu lagi sama Coach Esti itu tahun 2024 ya. 2024 dia nanyain lagi, ini apa jamunya kok nggak di ini lagi sih, nggak dipromo-promoin lagi, padahal jamunya enak loh. Saya bilang nanti deh masih sibuk, saya bilang gitu. Terus ya udah nanti kapan-kapan masukin ke kantin saya di rumah sakit haji Yasmina. Saya masuk terus nanti saya masih nanti tuh Prof. Akhirnya pas saya kesana main, saya lihat di chillernya kok ada jamu. Coach, kok di chiller udah ada jamu? Iya, lagian dari kemarin disuruh masukin, nggak masukin sih. Gitu. Wah, saya langsung panas tuh, Prof. Waduh, jamu saya nggak bisa nggak bisa masuk di sini dong, Coach. Bisa, masukin aja. Akhirnya saya masukin karena kepanasan ya, keduluan sama orang lain. Saya bikin lagi jamunya, akhirnya masuk kok, Prof. Beberapa waktu masuk, saya dapat tawaran dari Coach Esti dari OKOC itu beberapa pelatihan sama ikut bazar di Uno Chill Spot. Ya, saya ketemu sama Pak Sandiaga sama Bu Nur. Saya tawarin, Pak, cobain jamu saya, Pak. Saya bilang gitu. Dicoba. Syukurnya rasanya itu cocok kayaknya. Akhirnya saya ditawarin untuk jamunya masuk di S28. Jadi sekarang jamu saya bisa ditemukan di Nur Corner Cafe. Dari situ saya boleh cerita terbuka jalan karena saya kan ngepost nih jamu tersedia mau masuk di Nur Corner Cafe gitu kan. Akhirnya ada pemilik
Batavia, New Batavia Cafe di Kota Tua, minta saya masukin jamu saya di sana untuk customer mereka yang ekspatriat biasanya kan suka minuman-minuman tradisional. Nah, akhirnya jamu saya sekarang masuk juga di New Batavia Cafe. Terbuka jalan sedikit-sedikit, saya bilang sama Coach Esti, makasih banyak ya Coach, sudah bantu saya promo mulai dari kantin yang di rumah sakit haji, pelatihan OKOC Forever-nya bermanfaat buat saya, masuk ke Nur Corner sampai ada beberapa ini lagi. Oke. Itu aja sih kalau saya sejauh ini mengucapkan banyak terima kasih banget deh untuk semuanya. Amin, amin. Kalau jualannya langsung atau ada reseller nggak? Enggak, untuk saat ini belum, Prof, karena kan ini juga baru mulai, jadi masih fokus promo individu dulu ke beberapa teman. Pokoknya yang tadi Prof bilang yang ada di kontak WA saya aja dulu, itu juga udah kadang keteteran ya. Karena kan proses jamu tuh agak lama, Prof. Iya, iya. Oke. Kalau sekarang udah ada ininya belum? PRT dan seterusnya gitu udah ada belum? Belum, Prof. Oke. Lagi diurus apa gimana? Coach Iya, biasanya nyuruh apa? Iya, Coach Esi kemarin udah nawarin sih untuk halalnya. Udah ya? Udah, saya lagi mau cari-cari ininya dulu. Cari waktunya dulu, Prof. Masih ngantor juga nggak? Nggak kan? Freelance sih. Oke. Apa yang dikerjain? Keuangan? Bukan? Bukan. Vaksin. Vaksin. Oh, ini tenaga medis. Iya. Oh, nakes namanya. Nggak nakes sih, saya marketingnya aja, Prof. Nawarin vaksin meningitis. Tapi kan sekarang meningitis udah nggak wajib ya. Iya. Kalau untuk umroh kan udah nggak wajib, jadi udah mulai berkurang. Saya coba cari mengusahakan yang lain melalui hobi-hobi saya. Ini aja gaspol udah masuk Nur Corner. Iya, makanya saya mau fokus. Saya bilang saya sekarang fokus di jamu sama klaper tart. Iya. Klaper tartnya juga udah ke Nur Corner belum? Belum. Kalau klaper tart itu kebetulan yang bikin anak saya, Prof. Jadi kita sama-sama, saya mau lagi usaha membangun pondasi untuk anak saya supaya kan masih SMP, hobinya juga masak, baking gitu. Jadi saya mau meninggalkan warisan usaha-usaha yang bisa dia lakukan supaya kalau dia merintis dari sekarang nanti sudah besar dia bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Karena kan warisan harta saya belum bisa kasih, Prof. Nggak usah, cukup kan pendidikan. Iya, makanya selain pendidikan saya ajarin gimana caranya entrepreneur, mulai dari sekarang udah mulai belanja sendiri, cari orderan sendiri ke teman-temannya, terus baking sendiri, terus mulai hitung HPP-nya sendiri. Udah saya ajarin kayak gitu. Alhamdulillah, makasih ya promonya. Itu ditulis gimana caranya mau order bonbon asam Jawa ya, kunyit sama asem. Beras kencur. Kunyit asam sama beras kencur. Iya. Kelapa tart. Iya. Nanti saya tulis ya, Prof. Kelapa. Tart kelapa, betul. Ditulis biar orang-orang gampang untuk ininya. Ya, baik, Prof. Thank you. Nah, ya, terima kasih, Prof. Waktunya. Sama-sama. Ayo, Madani, gaspol. Sekarang waktunya untuk promo. Hai. Halo. Nasi mandi
Nasi mandi ayam, mandi dujat, sama mandi laham. Mandi nasi mandi dari aku 20.000. Kalau nasi kambing 25.000. Ini nasi kebuli, tapi berasa Indonesia. Nasi kebuli berasa Indonesia. Ayo diborong Pak, 20.000. Ada yang nanya nggak? Nasi mandi apaan sih? Maksudnya saya harus mandi dulu apa gimana? Nasi mandi orang Arab. Ada nasi mandi, nasi priani, nasi kebuli, nasi kapsa. Kalau best sellernya Jair Food itu nasi mandi, karena nasi mandi tuh rasanya gurih, wangi gitu. Kalau kebuli itu gurih, ada susunya. Kalau kapsa agak asam. Kalau biryani gurih dapet, asam dapet, pedes dapet. Nah, ada Om Ali, sambosa, ada kupta, ada melabia, kaware, serba laham Pak. Hai Pak. Coba itu orang nanya itu laham itu makanan apa tuh laham? Laham kambing, dujat ayam. Ada sapi ayam juga. apa namanya? Dujat. Dujat. Kalau sapi apa? Sapi apa ya? Lupa gue. Sapi apa? Sapi bahasa Arabnya. Ya. Sapi jarang. Bagar Pak. Bagar. Kalau unta. Unta ada virus MERS Pak, dulu ada, tapi ada virus MERS. Ada virus. Laham, dujat sama apa tadi? Gahar. Bakar. Kalau sapi agak jarang yang mesen sih, kalau sapi bakar. Banyaknya kambing guling sama ayam, kalau sapi jarang. Bakar. Oh, oke. Terus kalau mau order gimana caranya mau order? Order, hubungi aku aja. Apa ke CS Mina, ke Pondok Gede, Rumah Sakit Haji. Ada situ. Saya kan jualan di situ. Oh, barengan tempatnya sama Mbak Eci ya? Ya, berarti barengan juga ya Bu? Ya tapi nggak pernah ketemu ya. Satu grup kita ada satu grup itu Pak dia. Satu grup. Ada grup. Tapi baru ketemu di sini. Iya, Bu Haja Esti Ginting, Bu Haja Amel, Badria, Bu Nurida, Bu Dewi. Oke, alhamdulillah. Terus jualannya gimana selama ini? Pakai reseller nggak? Ah? Reseller nggak? Reseller? Enggak sih Pak, cuma itu doang. Apa sih kan GoFood-nya nggak ada yang mesen, Jong, nggak ada. GoFood. Di rumah kali orang-orang komplek doang. Terus ya itu kebanyakan di rumah sakit haji. Pengajian Coach Esti bilang apa supaya nggak zong? Ya kalau itu Pak, ya gitu harus followers Pak. Makanya saya nanya Pak. Siapa followers? Iya, saya biar rame. Followers saya baru 31. Ini makanya saya minjem akun Teboha. Tadi nggak bisa ini apa? Nih, nggak bisa pakai akunnya dia. Oh gitu, pantes. Ini saya cuma ngeliat itu doang, tapi nggak ngeliat muka saya. Nggak bisa live. Follower saya kata kurang dari 100 Pak. Apa-apa, kan awalnya memang semua mulainya dari 1. Saya gaptek Pak. Sedikit. Kalau suami gaptek nggak?
Sama Pak. Sama Pak. Kalau tetangga gaptek nggak tetangga? Nah, kalau ini pinter nih Pak, Teh Boy pinter nih. Pinter ya. Pinter ya Pak. Tuh Teh Boy. Ya, jadi kalau misalnya kitanya belum mahir, ya cari sekeliling kita yang lebih mahir. Kalau nggak bilang aja, Coach Esti, ayo dong, tolongin aneh nih, gaptek, bilang gitu. Gaptek. Gaptek saya Pak. Eh, tadi yang ditunjukin apa tuh? Laham apa mandi hujan atau laham? Kalau ini ayam, nasi kebuli Indonesia ayam. Ini nasi mandi. Nasi mandi kambing. Kambing ayam. Laku yang mana? Ayam. Ayam. Di rumah sakit juga kambing laku, orang banyak kurang darah di sana mah. Oh gitu. Ya, Kalau yang sekarang lagi ngetop tuh ayam almas. ayam almas yang warna merah ya. Iya. Ya, itu dari saffron, Pak. Warna merah. Terus Saffron. dia jual nasi kebuli juga atau mandi kalau nggak salah ya. Iya. Benar ya? Oke. Iya deh, makasih nih promonya, mudah-mudahan dengan ngobras gini minimal saling tahu nih jualannya apa nih. Jadi teman-teman yang dengar atau yang lihat belakangan juga tahu. Ini ada Empok Lela nih. Mana nih? Belum. Oh, ada Dokter Johan. Ada Bu Devia nih dari Bogor. Wih, mantap. Ada Coach Esti. Katanya enak nih. Nasi mandinya Zair. Harus coba dong. Ya dong, Bapak. Bapak mesen, Pak. Hah? Mesen. Iya, tapi ini ngirimnya Gojeknya ke Bandung, mau nggak? Bandung, Pak. Iya. Bandung ya. Jakarta Labu. Gitu. Paket, iya Nanti bisa. aja kalau udah di Jakarta. Ambil di travel. Nanti kalau Prof di Jakarta, kasih tahu saya Prof, saya kirimin ini jamu. Asik. Minggu depan insya Allah. Boleh. Pak, paket mana paket Bandungnya tuh? Ada orang Bandung. Bandungnya mana tuh, Pak? Si Hafid. Siapin. Atau deket Pak tetangga. Saya di Gansu, Pak, Laswi. Oh, itu tinggal lurusan doang dari. Ya tahu si Habib belakang gedung sate kan? Iya betul. Iya. Habis satu UMKM sama dia, Pak. Oke. Jackpreneur. Alhamdulillah. Ikutan OKOC pun dari Pak Ismail Marjuki ada di grupnya. Wah, Pak Ismail luar biasa. Hatur nuhun ya, Pak. Iya, Hatur nuhun. iya sapi-sapi. Orang Bandung. Biasa Pak, kalau pesan nasi kebuli mah biasa dipaketkan lewat travel 3 jam udah nyampe. Oh, tapi hanet keneh tuh. Aneh Pak, soalnya kan dipakai aluminium ya. Pakai aluminium nanti diangkat di travel Baraya yang di Jalan Suci. Oh iya. Baraya bukannya Gandapura. Enggak ada di Surapati Pak. Dengan pom bensin dekat Isai Center. Udah kita main aja yuk, ke sana yuk. Ayo. Itu dia. Saya Jalan-jalan. Ayo main yuk lah. Jalan-jalan Pak, masak mulu kita lah. Masya Allah. Oke, makasih nih promonya nih. Ini katanya Coach Esti. Nasi mandi enak, jamu
non gendisnya juga mantep katanya. Masuk S28. Mantap. Makasih Coach Esti. Tapi saya belum pernah ke S28. Oh gitu. Saya kemarin sama Coach Esti ke S28, makanya bisa nawarin ke Pak Sandi. Itu baru opening kalau nggak salah ya, baru buka. Iya, iya, iya betul. Kalau kita ada event lari, run apa gitu, kebetulan saya diajak Coach Esti, ya udah langsung gaspol. Itu eceran, itu eceran. Coach Esti itu rajin ajak-ajak anggotanya gitu, Prof. Oke. Apa Oke. buka jalan satu-satu. Kayak kita bisa masuk ke Jasmina itu aja kan salah satu cara apa yang dikasih ke kita juga buat UMKM bisa masukin barang-barang ke sana. Kalau urusan laku itu udah beda lagi. Yang penting kita udah usaha masuk gitu kan ya, Prof. Iya. Nomor 1 ikhtiar. Iya, Nomor betul. 2 ikhtiar. Nomor 3 ikhtiar lagi. Nomor Jadi 4, sabar. nggak ada urusan hasil. Mau zong atau nggak ada urusan. Yang Nomor penting 4 ikhtiar. ikhlas ya, Prof. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, pertanyaan berikutnya nih buat Mbak Ici. Gini, Ada nggak cerita, Mbak kalau cerita mengatur cash flow itu gimana ya, Prof? Kalau untuk jualan UMKM, jadi saya masih bingung. abis ini ya, abis ini saya jawab ya. Tapi sekarang saya mau nanya dulu, ada nggak cerita pahit? Kalau jamu kan pahit. Nah, jadi ada nggak cerita pahit terkait usaha ini? Sejauh ini sih belum ada. Tapi kemarin, Prof, tuh saya naruh beberapa barang ke kafe yang di Kota Tua sama di kantin Jasmina. Kebetulan ada beberapa tempat, beberapa pesanan yang harus saya kasih juga. Jadi saya pikir rutenya itu dari rumah ke rumah sakit haji dulu, baru ke beberapa tempat yang mau saya tuju gitu. Pulang dari rumah sakit haji, hujan deras sekali, geledeknya luar biasa. Pokoknya kalau kemarin itu Jakarta macet, itu memang benar-benar terjadi. Saya bawa kelapa tart karena mau masuk ke kantin sama ke pemesan yang lain. Saya taruh di cool box tuh, Prof. Saya pikir aman nih, saya naik motor, ngeng. Ternyata pas sudah saya sampai di lokasi pertama yang mau saya kasih, itu cool box-nya ternyata isinya air hujan, Prof. Saya nggak ngira kalau air hujan itu bisa masuk ke cool box saya, karena saya pikir udah rapet ya. Itu kelapa tart udah saya tutupin pakai plastik, terus pakai goodie bag yang bahannya spon itu, saya pikir ya udah aman. Ternyata prediksi saya salah. Begitu saya sampai ke pemesan setelah itu cover tartnya udah kena air hujan. Wah, udah ngambang. Ya udah, saya minta maaf sama beberapa customer saya langsung ya, karena semuanya nggak bisa terselamatkan. Saya bilang nanti kalau ada pesanan lagi nanti saya infokan, kalau mau pesen boleh, enggak juga nggak apa-apa. Baru itu saya dapet pengalaman yang pahitnya itu, karena kan lumayan kalau kelapa tart ya, Prof. Iya, Dan aduh, kalau kelapa tartnya nggak bisa diangetin lagi gitu, nggak bisa? kan kalau kelapa tart enaknya dingin, Prof. Oh, maksudnya air hujannya dihilangin gitu. Udah masuk, udah saya tuang airnya. Nggak enak juga masa ngasih ke customer begitu, Prof. Iya, bilang aja kelapa tart rasa air hujan. Akhirnya saya minta maaf ke ke beberapa customer, terus minta maaf juga ke anak saya, karena kan yang bikin anak saya. Dan biasanya dari hasil penjualan itu kan saya kasih upah kerja ke anak saya sebagai apresiasi, dan biar dia tahu bahwa kalau
kamu kerja dengan cara yang begini-gini hasilnya sekian. Jadi terbuka itu bisa buat tabungan anak saya. Jadi saya bilang nanti kita open PO lagi. Mudah-mudahan setelah ini pemesannya banyak lagi kayak yang kemarin saya bilang gitu. Oke, itu berarti supaya nggak terjadi berikutnya seperti itu gimana? Apa yang harus dilakukan tuh? Eh, Berarti itu harus selain saya tutup dari dalam, berarti saya memang harus tutup cool box-nya karena airnya masuk itu dari selah-selah pinggiran cool box-nya itu, Prof. Karena kalau dari atas Oh, sebenarnya udah ketutup, cuma mungkin kemarin anginnya kenceng, saya berhenti di mana ya kemarin, Indomaret itu ada sekitar 1 jaman lebih, tapi mungkin anginnya yang masuk ke sela-sela ininya nih. Kalau dari atasnya sih ketutup semua, terus di sini. Jadi abis saya lihat itu saya langsung laporan ke customer, ke anak saya sama ke coach Esti. oke. Jadi berikutnya ditaruh plastik itu ya? Ya, taruh plastik, ditutup. Saya harus punya cover untuk si cool box itu. Iya. Tapi Covernya kalau nggak gitu kan pakai apa ya? Pakai jas hujan plastik bisa nggak? bisa sih. Yang penting dia harus ketutup aja gitu. Soalnya masuk dari angin air hujannya itu masuk ke selah-selahnya. Saya juga nggak saya tuh nggak memprediksi kalau bisa masuk dari selah-selah situ. Karena kan kalau atasnya kan memang ketutup rapet kan. Terus udah saya pikir udah ketutup pakai plastik, plastik yang buat kresek gitu, sama saya kasih goodie bag yang bahan spon itu, saya pikir udah aman. Ternyata dia masuk dari pinggir-pinggir selahnya itu. Oke. Oke, karena ada juga plastik. Bisa sih beli plastik yang clear plastik di toko bangunan tuh ada juga. Oh iya. Ya, terus bisa pakai eh, plastik buat sampah tuh. Oh iya betul. Pokoknya dia harus menutupi itu. Sama saya nanti kalau kalau udah besar gitu ya, maksudnya saya masih pakai motor, saya mau pakai yang belakang itu jadi bisa muat banyak. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan diijabah. Amin. Makasih sharingnya. Sekarang Iya. Mbak Nani yang sharing. Ayo, sharing dong. Ah. Oh itu. Nasi mandi itu sensitif, Pak. Nasi Arab itu sensitif. Apalagi Maksudnya biryani kita itu tersinggung. sensitif. Kita tersinggung. Apa? Cepet basi. Kalau biryani itu 5 jam. Kalau lama-lama basi. Sensitif gitu, Pak. Jadi pernah basi. Cepet basi kalau misalkan nggak habis gitu kan. Kalau acar juga harus yang dingin. Oh iya, ada acarnya ya. Pernah begitu terus dikomplain atau gimana? Komplainan. Ya ada sih komplain, Pak. Komplainannya katanya kurang banyak. Kurang banyak. Kan 20.000. Orang ini kan pingin murah ya. Iya, murah tapi banyak. Kalau di Bajar 15.000. Kalau Bajar. Oke. Terus rugi nggak tuh? Kalau basi. Ya rugi, Pak. Rugi. Rugi ya? Terus apa yang bisa dilakukan berikutnya supaya nggak begitu lagi? Pakai Magicom. Makanya di Jasmine pakai Magicom. Betul.
Acara ditaruh Itu kulkas. kalau di Magicom bisa tahan berapa lama? Seharian tahan, Pak. Seharian ya, alhamdulillah. Kalau rugi gitu besoknya ketutup nggak? Kalau rugi, ya enggak lah. Pak, soalnya beras Arab tahu sendiri mahal, Pak. Yang panjang. Kalau dari pembukuan di akhir bulan ada lebihnya atau masih tekor? Ya belum ada lebihan, Pak. Pas-pas aja gitu, Pak lah. Oke. Belum Pasnya itu berapa? kayak Plus atau pas keringatnya diganti? pas. Apa namanya? Itu plus. Plus. Oke. Berarti yang balas keringatnya bukan manusia tuh nanti. Yang balas Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, nah itu tadi udah sharing-sharing ya. Sekarang tadi Mbak Eci pertanyaannya apa tadi? Cash flow. Ayo. Ya, gimana cara ngatur cash flow sih dok, Prof? Ngatur cash flow. Ngatur cash flow. Ada pencatatan keuangan nggak? Masih ngawur sih, masih kepake, masih nyampur sama duit pribadi sama duit dagangan. Dicampur pasti. Nggak ada yang Oh, pribadi sama dia ini. kalau Nggak ada biarin. kalau tunggu, udah pakai Zahir Simply belum? Belum. Itu namanya apa? Aplikasinya namanya Zahir. Zahir. Ya, Zahir? jadi kalau nggak salah tuh Coach SD itu pernah bikin workshop kalau nggak salah sama Zahir deh, kalau nggak salah ya. Nah itu mencatat keuangan supaya kita tahu berapa banyak harus stok barang apa gitu. Oh. Ya, terus habis itu jadi kita kalau belanja nggak kebanyakan atau nggak kesedikitan Iya betul. supaya kita bisa ngukur modal buat besoknya tuh berapa. Oh. Oh bisa begitu ya Prof ya? Bisa, itu namanya pencatatan keuangan dan nyatetnya juga gampang. Kalau sekarang nggak harus pakai aplikasi itu. Mau tahu caranya nggak? Iya boleh Prof. Jadi setiap kali ada bond pembelian terus difotoin tapi di chat GPT ya. Oke. Tahu chat GPT nggak? Iya. Iya. Bilang ini pengeluaran saya hari ini, tolong dicatat. Oh. Jadi foto aja, udah cukup foto aja. Nah, terus kalau ada invoice gitu ya, invoice apa ya, penjualan kita ya, penjualan itu juga difoto aja. Oh, ini hasil penjualan tanggal segini gitu ya, Prof? Iya kan ada dia nyatet begitu dipotret dia udah tahu tuh hari ini. Jadi udah itu terus begitu udah kita masukin gitu, pokoknya nggak usah dipikirin aja, pokoknya dimasukin. Udah itu terus malamnya kita tanya, tolong dilakukan rekap perhitungan pengeluaran dan pemasukan hari ini. Oh, iya. Udah itu terus tanya lagi, tolong dianalisa bagaimana cash flow atau arus kas hari ini dan besok harusnya seperti apa. Kita
sekarang mah udah canggih lah. Saya pikir nggak bisa kayak gini, ChatGPT. Prof. Hah? Saya pikir nggak bisa kayak gini. Bisa orang saya eh, nyuruh analisa macem-macem lah. Pokoknya misalnya gini, saya mau buka kantor atau usaha ini, tolong lakukan eh, penulisan analisa bisnis plan atau perencanaan bisnis. Dibikinin langsung gitu. Ini ChatGPT yang berbayar atau yang gratis, Prof? Kalau kayak gini? Gratis aja udah bisa. Tapi kalau yang berbayar dia lebih akurat aja. Oh iya, iya. Karena kalau yang gratis kan kadang-kadang suka belok-belok gitu. Iya, kita sudah benerin. Kadang-kadang kita marahin aja. Iya, iya, Ngaco betul. sih gitu. Iya, betul. Kok ini jawabannya ngaco sih? Yang bener dong gitu. Iya, betul, betul. Oh, iya, iya. Ini udah saya catat, udah saya coba nih, Prof. Kadang-kadang saya juga bilang, salah ini, bukan begini caranya. Oh iya, terus dia bilang maaf ya. Iya, benar. Kita minta maaf, saya juga nggak sempurna jawabannya gitu. Berarti Iya, ini udah saya catat nih, Prof, yang Zahir. Nanti saya tanya ke Coach Esti yang Zahir sama yang tadi ChatGPT udah saya iya. catat. Kalau Zahir itu pokoknya penjualan setahun di bawah 500 juta gitu ya. Total itu masih gratis. Oh, Jadi kita bisa pakai itu. Terus kita itu Zahir itu adalah mitra kita. Terus ada juga satu lagi yang Aruskas. Jadi kita ada beberapa pilihan Zahir sama ada satu atau dua lagi lah. Itu harus tanya Coach Esti itu. Saya ya, lupa juga. tanya Coach Esti. Pokoknya saya bikin ini aja. Kita lihat nih, Coach Esti masih ada di sini nggak? Oh masih. Oke. Belum ada yang sampai lapor keuangan, Prof. Baru sampai perizinan Mbak Nani. Eci baru sampai merek dan logo mau masuk perizinan. Oke. Memang jenjang tahapannya kan kalau kita dari pelatihan, pendampingan, ada perizinan, terus ada akses pasar, terus baru ada pelaporan keuangan, baru ada kita sebutnya buat tumbuh tuh ada permodalan, akses terhadap permodalan. Nah tapi dari awal udah harus mulai sedikit-sedikit gitu ya, supaya kelihatan HPP-nya. HPP tahu kan? Udah bisa ngitung kan HPP? Nah, HPP udah bisa ngitung. Nanti tinggal ke ChatGPT aja. Terus misalnya bilang ChatGPT bilang, oh saya nggak bisa nih. Ada lagi selain ChatGPT itu sekarang saya pakai Gemini sama Perplexity. Oh, Ada dua lagi yang saya suka pakai. pakai Gemini ya. Pakai ChatGPT, satu lagi Gemini, satu lagi Perplexity. Suka pakai itu aja tiga-tiganya. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, Prof. Yang penting keuangan tuh kecampur nggak apa-apa, tapi kita harus minimal punya 2 akun bank lah ya. Iya, iya. Sekarang pakai apa itunya? Mobile bankingnya? Awalnya pakai BCA, terus kemarin sama Coach Esti didatangkan pegawai mandiri untuk bantu saya bikin kris. Pokoknya dibantu sama Coach Esti untuk mempermudah saya jualan. Oke, nah kalau dulu kan buka akun baru itu bayar. Kalau sekarang enggak. Iya, kemarin saya nggak bayar. Nggak bayar, udah itu terus bisa buka sampai 10 lagi juga nggak bayar juga. Pakai satu dulu aja. Hah? Saya kemarin mandiri nggak bayar juga sih, Prof. Ya, udah
akun mandirinya udah berapa? 1 atau 2 atau 3 atau 4? Berapa? Akun mandiri yang dibuka itu baru 1 atau udah 2 atau 3? Dua. Itu bisa buka di Apa? mobile banking, langsung buka akun baru. Nah, Iya. akun barunya nanti untuk apa? Hmm. Untuk pengeluaran misalnya, untuk belanja bulanan, belanja mingguan, belanja harian, biar teratur. Iya betul. Makanya saya mau coba sekarang udah dipisahin mana untuk rumah, mana untuk dagang, mana buat disimpan. Jadi bisa kelihatan pengeluaran sama pemasukannya gimana. Iya. Oke, itu udah mulai ya. Yang penting itu dulu. Oke, Ya, terima kasih Prof. Jawabannya Prof. Udah saya catat. sama-sama. Mbak Nini, ayo tanya yang tadi. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Saya kan itu ada yang nawarin lapak, cumannya keuntungannya itu 60-40. Nah kalau saya terima, saya untungnya apa, ruginya apa gitu Pak. Jadi dia ini punya ada. Oke. Ini ada yang lapor nih, ada yang lapor. Katanya Mbak Nani nggak pernah ngitung untung rugi, Prof. Parah itu. rugi. Nah, lo. Iya. Iya, kalau ada orang ngajakin 60-40, nggak apa-apa, aman-aman aja, asal untung ruginya dihitung. Kalau nggak dihitung, 60-40 juga nggak ada artinya gitu. Ya, jadi yang penting nyatet. Nah itu dia. Bukan bikin laporan keuangan, nyatet. Jadi pengeluaran dicatat, pembelian dicatat. Dua-duanya saja, pembelian dan pengeluaran. Pemasukan dicatat. Pengeluaran. Ya, terus kalau kita misalnya mau pinjam buat keluarga, boleh nggak? Buat rumah tangga? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oke, boleh. Tapi harus dibalikin. Balikinnya kapan? Kalau ada yang ngutang. Enggak, kita ngutang ke diri kita sendiri. Oh, ngutang ke diri kita. Ya, ngutang Balik ke lah. usaha kita lah. Kapan harus dibalikin? Biasanya menghilap, Pak. Kalau diutangin sama orang kan kita ingat, kalau diutangin sama diri sendiri kita ingat nggak? Enggak, Pak, hilap, Pak. Jadi kalau kita punya rekeningnya banyak, jadi kalau misalnya uang usahanya masih ada sisa, yang penting modal hari ini misalnya ya 100. Modal besok harus 100 minimal. Modal usaha harus 100 juga. Soalnya kalau modalnya hari ini 100, besok 75, besoknya lagi cuma 50, besoknya 25, hari kelima atau akhir minggu udah nggak punya modal. Iya benar. Buat belanja. Ya, jadi namanya modalnya kemakan, atau kalau bahasa Betawi bilangnya kegerus. Ya, jadi kalau 60-40 biasanya nih 40 yang punya modal rupiah, 60 yang pakai keringat. Itu yang 60 yang pakai keringat itu 60 lebih besar. Karena waktu kita menghabiskan waktu kita, satu ya. Nomor 2, resep dari kita kan.
Iya, itu harus dihitung. Jadi kalau orang mau masuk bilang, gue mau 60 ya, gue bilang enak aja bilang gitu. Jangan. Kalau dia mau 40 sih nggak apa-apa. Tapi dari bersih ya, dari bersih. Jangan jadi dari kotor. Udah dikurangin belanja, udah dikurangin pulsa, udah dikurangin listrik, udah dikurangin gas, udah dikurangin bensin. Gitu. Misalnya baru dibagi 60-40 nggak apa-apa. Ya kalau nggak tahu bensin berapa, listrik berapa, pulsa berapa, terus berapa lama kita ngerjainnya, terus belanja kita dan seterusnya, nanti yang tekor nanti mana nih deh, gitu. Ini udah dikomplain sama Coach SD nih. SD. Dikomplainnya di depan ini lagi, di online lagi. Tapi nggak apa-apa ya, kita kan belajar, kita kan pengennya belajar nih ya. Kalau misalnya tadi, aduh males nyatet untung rugi, itu tadi suruh chat GPT. Kalau gaptek gimana? Kalau gaptek itu gampang, bisa WA nggak? Bisa. Oke. Setiap pengeluaran itu tulis WA ke suami, keluar duit segini tiap kali pengeluaran. Terus kalau ada pemasukan, WA lagi suaminya. Habis itu malam-malam nanti kita lihat lagi tuh yang kita udah WA sama suami. Tapi kecuali kalau misalnya banyak chat dengan suami, nanti ketiban-tiban kirim ke anak atau ke nomor dia yang satu lagi. Jadi nyatetnya di handphone nggak apa-apa. Jadi nanti malam-malam kita lihat, oh mana aja nih yang pengeluaran. Itu udah yang paling gampang tuh, nyatetnya tuh nggak usah di buku lagi. Nyatetnya cukup di WA. Nah, zaman waktu pandemi itu ada salah satu penggerak kita, OKOC ya, di Bandung. Dia pembukuannya atau pelaporan keuangannya atau pencatatan keuangannya hanya dengan WA ke nomor tertentu. Bayarnya 1.000 perak sehari. Ya, 1.000 perak sehari. Jadi nanti tiap hari nanti AI-nya dia ya yang ngerekap berapa pemasukan, berapa pengeluaran, terus nanti analisanya seperti apa dan seterusnya. Jadi saya lupa tuh masih ada nggak ya penggeraknya, namanya Bu Fitri. Dia suka ngisi kelas di OKOC. Ya, jadi itu buat pengetahuan Mbak Nani ya. Menolong nggak? Oke, terakhir nih, udah kelewat jamnya nih, udah jam 9, udah ngantuk. Terakhir, Mbak Eci, ada nggak saran-saran atau pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin dan buat saya juga, kalian kata-kata penutup? Kalau saya sarannya buat OKOC Indonesia, karena punya banyak anak OKOC, semoga anggota-anggota OKOC, kalau saya dari OKOC Forever, itu semuanya bisa maju, semuanya bisa dapat pelatihan, apapun itu pasti berguna karena saya merasakan sendiri yang saya nggak tahu itu jadi tahu, oh cara bikin ini tuh gini. Terus itu juga menyambung silaturahmi, karena kalau kata Pak Sandi,
kita tuh harus silaturahmi nih supaya rezekinya juga makin banyak, makin bertambah. Terus itu pesan dan kesan saya untuk OKOC, semoga makin maju untuk OKOC Indonesia, untuk OKOC Forever, sama Bu Esti terima kasih juga, sama Prof Indra juga terima kasih juga sudah membantu semua anggota-anggotanya sampai yang paling dasar kayak saya gini semuanya terbantu. Terus tadi baca sedikit postingannya Prof Indra. Apa ya, pokoknya kita harus memulai meskipun itu belum sempurna. Betul ya Prof ya, karena semua kesempurnaan itu berjalan dengan waktunya. Terus saya punya pantun sedikit nih, jualan kecil jadi besar, usaha giat rezeki mengalir, pantang menyerah terus maju, sukses OKOC Indonesia, cita-cita pasti maju. Cakep. Saya ada bukan pantun nih, ada pertanyaan nih buat Mbak Eci. Singkatannya UMKM apa? Usaha menengah, usaha mikro. Apa ya? Saya cari chat GPT dulu ya, Prof. Kalau saya UMKM itu usaha maju kelas miliaran. Oh, amin. Iya, harus gitu. Karena apa? Karena mikro itu sekarang di pemerintah definisinya jualannya setahun sampai 2,5 miliar kalau nggak salah. Mikro. Iya, mikro. Kalau dulu 500 setahun. Terus kalau yang kayak gini apa namanya, Prof? Hah? Kalau yang kayak kita gini apa dong namanya sekarang? Masuk mikro. Oh, masih masuk mikro ya. Tapi kadang-kadang saya suka sebut ultra mikro. Ultra mikro. Oh, ultra mikro. Lebih kecil lagi berarti ya, Bro? Iya, singkatannya UMI. Iya, ultra mikro singkatannya UMI. Ultra mikro ya, betul. Iya, tapi itu kan hanya jenjang aja ya, jadi nggak usah dipikirin, nggak usah melabel dirinya saya mikro nggak perlu, karena itu hanya jenjang aja. Kalau punya dampak, mau UMI, mau mikro, yang penting punya dampak. Betul. Itu yang terpenting. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami, Prof. Kalau orang Solo bukan hatur nuhun, matur suwun. Matur suwun sami-sami. Ya. Ayo Mbak Nini, silakan. Kalau saya sih udah diwakilin sama Bu Eci. Kalau saya sih pengennya ditambahin lagi kayak di rumah sakit haji, Pak. Jadi kita bisa ngirim-ngirim barang gitu kan. Amin. Coach Esti, OKOC Forever, dengerin tuh. Tuh. Dengerin. Tambahin lagi kios-kiosnya. Kata Coach Esti, cie pantunnya, cie. Ada dari Papua. Gitu ya. Oke, tambahin lagi di RSHJ-nya. Oke. Kalau gitu karena udah jam 9 lebih, kita tutup sampai sini ya. Nah, buat Mbak Eci sama buat Mbak Nani, ini saya sebenarnya buat semuanya juga, tapi saya habis ini mau besok, mau sekarang, mau lusa atau mau minggu depan posting di IG story, terus mention nama saya Indra Uno,
kirim, udah itu nanti saya repost. Nah itu bukan nggak berlaku sekali ya, itu berlaku berulang-ulang kali. Jadi terutama untuk teman-teman yang muncul di Ngobras. Terima kasih banyak Prof. Indra atas kesempatannya. Sama-sama, Semoga sama-sama. berkah jadi ladang pahala untuk Prof. Indra dan jadi Amin. berkah buat kita semua. Oke Oke Indonesia, Oke Oke Forever, semua anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya. Amin. Ini Mbak Nani kayaknya udah makin lama makin ngantuk nih. Jadi, Habis nganterin dia tuh, habis operasi. aduh, Tadi di rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Semoga Tadi Allah nganterin dia. sembuhkan. Hujan-hujan ya. Ya, semoga Allah sembuhkan. Tangannya operasi. Ya, semoga Allah sembuhkan. Oke, kita sudahi sampai sini. Terima kasih. Terus silaturahmi, jangan lupa postingan di IG story-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat malam. Polo. Iya. Oke. Nah, Makasih. Oke. Sip, teman-teman. Coach Esti, makasih. Ada dari Papua. Kak Jimmy. Apa kabar Kak Jimmy? Intana Cake. Coach Esti, thank you. JS Mina, RS Haji, dan JS Mina sarapan corner. Congratulations Coach Esti. Mantap, barakallah alaiki. Barakallah alaiki. Semoga teman-teman terus silaturahmi. Sampai jumpa di ngobras berikutnya atau di pantas berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.